Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex ya. Hari ini hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAUUSD. Seperti apa pergerakannya untuk hari ini, kita langsung lihat di chart. Ada yang bisa kita dapatkan ya dengan kondisi pergerakan dari candle yang di hari kemarin. Kalau tren memang masih kecenderungannya adalah tren turun, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini kecenderungannya pergerakannya masih dalam tren turun ya. Di sini saya akan memasukkan yang pertama ya, saya akan memasukkan yang namanya trend line dari titik atas ini ya sampai dengan titik kedua. Saya hubungkan, saya tarik seperti ini. Oke. Kemudian saya akan copy dan saya pindahkan ke bawah. Nah, ini gambarannya ya. Kalau kita lihat dan perhatikan, apa mungkin dari pergerakan saat ini bisa terjadi akan mencari titik tepat di area trend line ya. Anda bisa lihat tepat di area trend line, atau dia akan kembali menuju ke area trend line yang di atas. Tapi kalau kita lihat dari struktur terakhir yang terbentuk, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nih. Posisi candle yang terbentuk di hari kemarin ya, memiliki ekor panjang dan body panjang. Artinya seller sangat mendominasi, sangat kuat sekali dorongan ke bawahnya ya. Kalau kita lihat dia akan menguji yang pertama adalah titik level 1721.71 yang terendah di sini ya. Kemudian dari bearish engulfing ini kecenderungannya masih kuat turun. Ini yang bisa kita lihat dan kita dapatkan ya. Terus kemudian untuk di time frame H4 ya, kalau kita perhatikan, kita lihat di time frame H4. Nah, di time frame H4 teman-teman bisa lihat ya, kemarin kita sudah gambarkan area 50% dari Fibonacci retracement tersebut, yaitu di kisaran 1738. Ternyata di sini sangat efektif sekali, terjadi banyak dorongan-dorongan ya yang mendekati 50% Fibonacci retracement 1738 ini. Acuan sell yang cukup signifikan bagus ya. Di sini banyak titik uji yang kita bisa entry dan mendapatkan keuntungan. Apalagi dari pembentukan bullish engulfing, perhatikan di sini ada bullish engulfing yang berhasil di breakout ya, dimakan oleh candle merah. Anda perhatikan ya, ada susunan 3 candle merah, artinya dorongan seller sangat kuat dan akan menguji support terendah di hari kemarin di sini, yaitu di 1723.28. Oke, ini yang bisa kita dapatkan, dan posisinya sih kalau saya lihat memang turun ya. Tapi hati-hati karena ini masih area konsolidasi, meskipun sudah break area weekly 1729.98 tapi pergerakan dari candle ini tidak signifikan ya, dalam arti kalau Anda lihat di pergerakan sebelumnya di sini ya, ini memiliki impulsif yang cukup kuat, kemudian dia membentuk area base, kemudian impulsif lagi, dan di sini candlenya kecil-kecil gini juga rawan koreksinya bisa naik ya, naik sampai ke area order block yang sampai sekarang masih menjadi incaran saya di sini ya, sampai dengan area 1784. Nih, apakah masih bisa ke sini kecenderungannya? Kalau kita perhatikan dengan posisi saat ini sebenarnya masih bisa, karena break yang terjadi itu bukan impulsif bullish yang besar seperti ini kalau kita lihat dan perhatikan di time frame H4. Tapi catatannya ingat ya teman-teman, meskipun dia koreksi ke area order block ya, atau retest ke 1784, ini sifatnya itu masih dalam tekanan seller ya, masih dalam tren turun, bukan pembalikan ya.
Karena kalau ketika dia ini sudah mendapatkan area yang dituju untuk penerusan trennya, contohnya di order block, ya dia akan turun lebih jauh lagi seperti itu. Ini kalau saya perhatikan dan saya lihat ya, karena hari ini besar kemungkinan bisa menguji level psikologi ya 1700 area sini, tapi dia harus tes dulu, uji kuatnya adalah 1721.710. Karena hari ini banyak sekali berita ya yang bisa kita lihat nih. Ya, ini ada berita, saya akan bahas ya. Nah, Anda lihat sendiri beritanya. Yang pertama 1930 ya, itu ada core inflation rate di mana previously adalah 6%, forecastnya 5,7%. Jika actualnya nanti sesuai dengan forecast 5,7%, maka ada penurunan ya indeks core inflation rate, maka akan terjadi di XAUUSD ya, dampaknya kan, karena angkanya nanti kalau yang diprediksi di sini sesuai dengan forecast 5,7%, ada penurunan, XAUUSD naik, dolar indeks melemah. Kemudian inflation rate-nya ya, ini yang sangat diperhatikan ya. Di mana previously ada 8,6% ya. Inflasi saat ini ya 8,6%. Ini menarik sekali karena forecastnya ini ada kenaikan 8,8%. Artinya The Fed tidak berhasil menurunkan suku bunga kalau kita lihat data yang masuk ya sampai saat ini. Sementaranya ya, kita kan belum tahu aktualnya. Kalau aktualnya nanti sampai hasilnya sesuai dengan forecast 8,8%, artinya inflasi di Amerika sangat besar sekali gitu. Dan apa yang terjadi ini tergantung dari kondisi pasar ya, kalau saya lihatnya kalau seperti ini ya, karena semuanya itu bisa berubah. Kalau teman-teman masih ingat ketika tanggal 10 Juni inflasi ketika keluar 8,6% ya, itu waktu itu hari Jumat ya, teman-teman masih ingat, malah memang hasilnya naik ya, XAUUSD itu ikut naik. Nah, XAUUSD itu ikut naik kencang sekali waktu itu ya, hampir 40 dolar. Tapi kenaikan itu tidak lama karena di hari Seninnya ketika pembukaan market itu jatuhnya juga melebihi dari range hari Jumat. Nah, ini menariknya seperti itu ya teman-teman. Jadi tetap hati-hati, dilihat aja nanti kecenderungannya arahnya kemana ya. Kalau memang actualnya nanti sesuai dengan forecast 8,8%, berarti dianggap kalau kita mengacu kepada tanggal 10 Juni, berarti para spekulasi ya atau investor itu melihat The Fed tidak mampu atau tidak memiliki strategi untuk menurunkan suku bunga, itu yang bisa menyebabkan XAUUSD naik. Nah, tapi kalau nanti data kayak ini juga dibarengin sama CPI ya, core inflation rate ini ya, CPI-nya juga previously-nya 0,6% ya, core CPI-nya ya 0,6%, prediksinya 0,6%. Kalau nanti aktualnya sesuai dengan forecast ya kecenderungannya juga bisa terjadi kenaikan pada USD dan XAUUSD dan XAUUSD turun gitu loh ya, dolar menguat, XAUUSD turun. Nah, seperti itu. Kemudian inflation rate juga ini previousnya 1% ya, diprediksikan jadi 1,1%. Inflation rate itu sama dengan CPI ya. Tuh, kalau nanti ada kenaikan 0,1%, hasilnya ya dolar menguat, XAU turun. Nah, ini berbanding terbalik dengan inflation rate. Nah, makanya nanti teman-teman perhatikan aja seperti apa kondisi market sesi Asia Eropa, kecenderungannya seperti apa ya. Jangan lupa nanti kalau hari ini dengan kondisi berita seperti ini, ketika
Anda trading buy news, ya wajib Anda harus pasang stop loss. Resiko juga karena naik turunnya ini bakalan kencang sih kalau kita mengacu kepada di hari Jumat yang lalu ya, tanggal 10 Juni ya. Gitu. Oke. Tanggal 10 Juni itu seperti apa sih? Oke lah, ini saya tunjukkan ya. Tanggal 10 Juni sebentar supaya nanti teman-teman. Nah, ini 10 Juni ya. Lihat jam 8. Nah, ini tanggal 10 Juni. Perhatikan sempat terjadi penurunan ya. Nih, sempat terjadi penurunan ya. Ini waktu itu waktu pukul sore ya, jam 16. Ini time frame 4 jam ya. Ini sempat terjadi penurunan, tapi ketika berita itu muncul ya 19.30, dia langsung bam naik nih sampai dengan close pasar ya. Ini sangat besar sekali ini. Tapi di hari Senin pembukaan dia memang membentuk bearish pin bar dan akhirnya lihat 4 jam candlenya besar dan terjadi penurunan. Nah, penurunan ini karena apa? Sebenarnya di hari ini XA itu harusnya turun gitu. Nah, ini karena dorongan para spekulasi aja gitu loh. Para investor yang mendukung pergerakan XA USD ini naik sampai dengan titik tertingginya menguji level resisten kalau kita perhatikan ya. Nah, tapi ada long legs doji, ada informasi yang bisa kita dapatkan di sini dan terjadi penurunan. Makanya apakah untuk hari ini bisa seperti itu? Ya kita lihat aja nanti ya data keluarnya seperti apa. Jadi sementara 7:30 nanti itu sangat penting sekali ya. Jadi hati-hati buat teman-teman semua yang transaksi hari ini. Perhatikan dulu struktur candlenya dan hasil beritanya nanti seperti apa. Kalau kita lihat dari sampai saat ini ya, memang sudah terjadi breakout yang bullish engulfing ini yang menjadikan acuan seolah-olah dia akan naik, tapi terjadi penurunan yang dimakan oleh 3 candle warna merah. Kita akan berlanjut di time frame 1 jam ya. Di time frame 1 jam juga kondisinya seperti ini ya. Kemarin sempat terjadi naik turun langsung membentuk range $20. Anda perhatikan ya. Ini. Artinya ada kekuatan buyer dan seller memiliki kekuatannya seimbang ya. Tapi setelah itu diturunkan, ditekan oleh seller sampai membentuk bullish pin bar dan dia naik lagi, kemudian dia turun. Nah, ini saya akan hapus area 50%-nya sudah tidak terpakai ya. Saya akan berlanjut dengan kondisi market saat ini yang bisa menjadi acuan kita ya, gambaran kita. Kalau saya perhatikan dengan adanya dorongan, ini juga ada bearish engulfing ya di tengah-tengah, bukan di area penting ya. Tapi ada candle warna hijau dimakan candle warna merah. Besar kemungkinan kalau seperti ini akan menguji area 1721 sampai dengan 1723 nih, perhatikan. Ya. Seperti itu. Dan kondisinya seperti apa? Sederhananya saya akan cari titik support terbaru ya. Jika dia break di bawah 1721, apa yang bisa kita perhatikan? Nah, ini 1710 akan menjadi acuan target ya. Ini target TP di sini. Ya, saya akan jadikan ini target TP. Saya buat sederhana aja. Take profit di sini. Yang kedua adalah level psikologi ya. Oke, kemudian saya hapus. Nah, strateginya seperti apa? Ya. Anda sudah tahu ya, tadi sudah saya jelaskan mengenai news untuk hari ini ya. Yang pertama, skenario yang saya akan buat di sini, jika harga saat ini bergerak breakout level support kemarin ya, sampai dengan support 1721.71, maka saya pastikan dia akan turun menuju 1710. Jadi di sini Anda boleh melakukan yang namanya sell ya, jika sudah breakout impulsif bearish, pastikan betul-betul harga di bawah 1721 Anda baru sell. Jelas ya. Nah, di sini kemudian dia bisa retest dan melanjutkan penurunannya. Nah, gambarannya seperti ini ya.
Kalau kita ukur dengan menggunakan garis ukur ya, area yang dituju ini ya. Nah, ini sangat bisa make sense ya, make sense dari pergerakan saat ini di range 20 sampai dengan range $15 sesi Asia sampai dengan sesi Eropa sangat memungkinkan bergerak menuju ke level ini. Ini yang pertama ya. Ada juga ketika ini nanti kalau posisinya memang dia menekan ke atas ya, dalam arti ada tekanan buyer yang dituju ya dari area ini. Kalau kita ukur, anggap aja di sini ada penolakan pada buyer ya. Kalau kita ukur, dia akan bergerak menuju ke area sini. Nah, ya mendekati area-area ini. Karena kalau ini ya, perhatikan ini ada area resisten, besar kemungkinan juga dia akan menuju ke area resisten. Nah, seperti ini. Sebentar, saya akan gambarkan pasin dulu. Nah, kurang lebihnya di sini. Ini menjadi acuan untuk resisten juga ya. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi ada dua nih kalau saya lihat. Satunya ada di sini. Ya, ini karena banyak penolakan nih. Ini bisa dijadikan titik entry sell. Nah, oke, jadi saya masih mendukung sell ya, karena pergerakannya kecenderungannya turun. Bisa jadi ini akan terjadi yang namanya koreksi untuk pergerakan di hari kemarin menuju ke area sini ya, gambarannya seperti ini, baru dia turun. Nah, yang dituju adalah 1709 ya. Nih, poin 98 di kisaran itu. Oke, ya seperti ini ya gambarannya. Semoga teman-teman memahami apa yang saya sampaikan. Saya akan berlanjut nanti di sesi Eropa ya. Insya Allah saya akan buatkan reviewnya untuk menguatkan dari analisa pagi ini. Jadi teman-teman jangan sampai hanya melihat dari satu sisi. Usahakan pagi nonton, sore juga nonton, karena akan bersambung ya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa bagikan channel ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Saya ucapkan terima kasih buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.